Halo bowlers, sekarang di tangan gue ada Nike LeBron 14. Nike memang banyak banget menghadirkan sepatu LeBron, modelnya dari model Nike LeBron Series, kemudian Soldier, kemudian yang budget modelnya ada juga LeBron Witness. Untuk model yang kali ini kalian bisa lihat bentuknya sangat futuristik, bahkan buat Anda yang tidak bermain basket pasti sudah membayangkan bahwa ini adalah sepatu basket yang harganya cukup mahal. Lantas dengan harga 2,1 juta rupiah, ada beberapa kekurangan yang membuat saya tidak merekomendasikan Anda untuk membelinya dengan harga tersebut. Oke, seperti apa? Saksikan video reviewnya sampai selesai. Nike akhirnya merilis kelanjutan dari seri LeBron Soldier dan kali ini memasuki season ke-14. Berbeda dengan tampilan sebelumnya yang selalu dilengkapi dengan strap, LeBron terbaru tampak lebih futuristik dan terlihat lebih gagah. Sepatu ini pun mulai dipasarkan Nike sejak akhir tahun lalu. Sektor traksi mungkin tidak terlalu dipikirkan Nike pada sepatu ini karena terlihat fokus justru utama pada bantalan. Di dalam penggunaan pertama kali, Anda mudah sekali selip dan ini cukup membahayakan. Apalagi telapak yang ramping dan absennya outrigger di bagian samping terasa tidak membantu. Di percobaan awal, Anda tidak akan menyukainya. Berlebar XDR, sepatu ini bisa digunakan di lapangan outdoor. Namun juga hindari lapangan yang berdebu. Meskipun dilengkapi tag XDR, tapi bahan traksi terasa lunak. Bisa dibilang masih jauh di bawah kualitas Anta Shock the Game. Secara keseluruhan, untuk Anda para playmaker yang suka bergerak ke segala arah, traksinya bisa membahayakan Anda. Nilai 7 untuk traksi ini. Kita semua tahu bahwa bantal sepatu LeBron James tidak pernah main-main. Untuk menunjang bobotnya yang berat, tentu zoom air yang ditanam harus stabil. Seperti yang ditemui pada Soldier 14 ini. Di bagian depan, Anda akan menikmati zoom air berukuran besar dengan perasaan memantul yang luar biasa. Para dunker pasti menyukai ini. Sementara di belakang, ada zoom air dan busa kuslon yang sedikit meredam kestabilan bantalan dari terlalu mengompres ketika melompat. Pada sektor ini, Anda perlu merasakan beberapa kali penggunaan dulu agar busa di bagian belakang terasa lebih nyaman ketika digunakan. Pada akhirnya kami suka dengan bantalan yang ditawarkan Soldier 14 ketimbang Soldier 13. Apalagi bobotnya kini ringan, serta hadirnya beberapa colorway menarik yang mungkin hadir ke Indonesia membuat nilai lebih pada sepatu ini. Untuk bantalan, nilai 9.
Oke bowlers, yang perlu Anda ketahui ternyata sepatu ini lebar dan Anda bisa memilih true to size bagi yang kakinya lebar. Karena saya sendiri yang kakinya lebar dan memilih true to size, ada sedikit ruangan yang masih tersisa untuk kaki saya. Sementara yang jadi masalah adalah memasukkan kaki ke dalam sepatunya terasa cukup sulit, terutama buat Anda yang kakinya lebar. Dan memungkinkan saja buat Anda yang kakinya ramping untuk memilih downsize untuk sepatu ini. Mengingat ikatan talinya yang tidak akan bisa dibuat terlalu kencang, makanya memilih downsize ataupun true to size akan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Selain futuristik, bahan atas sepatu ini juga sangat modern. Terlihat bahan rajutan yang cukup lentur serta menawarkan kekuatan. Lalu yang menarik lagi, bahan ini tidak terasa gerah meski Anda menggunakan kaos kaki tebal dan bermain saat cuaca sedang panas. Berlanjut ke bagian lidah. Di sini Anda akan merasakan udara yang sangat nyaman karena ventilasi tergolong besar di sini. Di bagian itu pula sistem pertalian disembunyikan. Masalah utama sepatu ini ialah bentuk konstruksi yang kokoh. Pada bagian pergelangan, kemungkinan kaki lebar sulit untuk masuk ke dalam sepatu. Anda perlu mengendurkan tali dahulu supaya bisa memasukkan tali dengan menekannya. Bisa dibilang untuk harga 2,1 juta, sepatu ini layak dimiliki. Nilai 9 untuk bahan atas. Soldier 14 terasa lebar meski memilih true to size, dan kami orang Indonesia yang berkarakter kaki lebar tetap terasa ada ruang lebih. Namun kami tidak mau mengambil resiko jika memilih downsize karena bahan depan sepatu tersebut cukup keras, apalagi ada trigger overlap di bagian tersebut. Untuk kuncian bagian depan, Anda harus mendapatkan size yang benar-benar sesuai agar membuat kaki tidak bergerak bebas, karena kami merasakan kaki tidak tertahan dengan baik. Sedangkan untuk bagian tengah, kaki terasa tegap dan nyaman. Sayangnya, sistem pertalian kurang kami sukai. Di beberapa permainan cepat, talinya terasa mengendur dengan sendirinya dan itu tidak baik. Beralih ke bagian belakang. Tidak perlu diragukan lagi bahwa banyak plastik yang ada di sini membuatnya tampak kokoh seperti tank yang kuat. Pada bagian tersebut, Anda dapat duduk dengan nyaman. Padding-padding di bagian tersebut cukup tebal. Sayangnya lagi, jika ingin pergelangan lebih aman, Anda perlu menambah ankle support atau penggunaan kaos kaki double. Berbicara transisi, sepatu ini cukup mengesankan. Bagian depan yang terpisah dapat membantu pijakan saat melompat tinggi. Meski sepatu ini stabil dan memiliki bobot yang cukup ringan, namun Soldier 14 tergolong sepatu yang kaku dan mungkin tidak cocok digunakan untuk casual. Nilai 8,5 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi dibandingkan model sebelumnya, LeBron 14 ini memang ada beberapa keunggulannya. Saya suka bobotnya jadi jauh lebih ringan, kemudian bantal Zoom Air di bagian depan dan di bagian belakang ini juga terasa bouncy sekali. Kemudian bahan atasnya juga dia tuh berkelas banget dan tentunya durable. Nah, kemudian satu lagi yang paling menarik adalah sepatu ini adalah sepatu yang cukup lebar. Jadi buat Anda yang memilih true to size seperti saya, bahkan masih menyisakan ruang cukup lumayan banyak di bagian depan sini. Tapi dari beberapa keunggulan Soldier 14 ini, saya menemukan ada beberapa kelemahan yang mungkin sangat amat disayangkan, seperti
Untuk traksinya ini benar-benar ada penurunan dibanding seri sebelumnya. Soldier 13 kuat sekali di outdoor, namun ini menurut saya ini adalah payah sekali. Di lapangan berdebu Anda akan kesulitan untuk mendapatkan pengereman terbaik dari sepatu ini. Kemudian kuncian seperti ini ataupun sistem pertalian fast fit yang seperti ini saya tidak menyukainya karena benar-benar tidak membuat kaki terasa aman ataupun terjaga dengan baik. Beda dengan rasanya jika tali diikat dengan kencang, karena ini juga walaupun diikat dengan kencang kita masih merasakan ada seperti heel slip di bagian sini ataupun sisa ruang yang bisa membahayakan nantinya. Kemudian sepatu ini juga tidak cocok digunakan untuk orang yang biasa menjelajah di lapangan, untuk orang yang suka bercrossover, bermanuver kanan kiri, tidak cocok karena dia tidak memiliki outrigger. Kemudian bisa dibilang telapaknya juga cukup ramping, jadi sangat membahayakan buat Anda yang ingin bermanuver. Bisa jadi nanti Anda selip malah menjadi ankle. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia atau mau lihat sepatu yang kami jual di bawah harga retail, bisa langsung Instagram kami lainnya di headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao.